Kapal Malaysia 2 kali terobos Laut RI, Skadron 21, Marinir, dan Kopaska blokade Ambalat Malaka. Insiden 2 kapal berbendera Malaysia yang menabrak kapal perang Indonesia sepanjang Maret 2025 membuat TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara meningkatkan penjagaan di Ambalat dan Selat Malaka. Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat, Pasukan Tempur Khusus Angkatan Udara, Marinir, dan Pasukan Katak, Kopaska, dikerahkan untuk memperketat pengamanan. Selain itu, skuadron tempur terdekat di kawasan Ambalat, termasuk Pangkalan Udara dari Lanut Rusmin Nurjadin, serta Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, disiagakan selama 24 jam. Pesawat Super Tucano EMB 314 yang bermarkas di Skadron Udara 21 Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, bertugas penuh mengawasi perairan Ambalat. Komandan Skadron Udara 21, Letkol PNB Sufriyadi Aziz Mulyadi, menjelaskan bahwa pesawat ini memiliki peran besar dalam operasi rutin di berbagai wilayah udara Indonesia. Patroli udara, pengamanan AEQ-2, serta pengamanan wilayah perbatasan Ambalat, ujarnya. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara memperketat pengamanan karena dari total 11 kasus penyelundupan di perbatasan Indonesia-Malaysia, banyak yang dilakukan melalui jalur tikus. Kasus-kasus tersebut meliputi penyelundupan pekerja migran ilegal, pencurian ikan, penyelundupan senjata api, rokok ilegal, dan narkoba. Kasus kapal Malaysia yang menabrak kapal perang TNI membuat heboh. Kapal yang dikejar pasukan khusus dari KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 justru kabur. Saat terdesak, kapal tersebut menabrakkan diri hingga tenggelam. Beruntung, 5 kru yang merupakan warga Myanmar berhasil ditangkap meskipun sempat melarikan diri ke laut. Tak heran jika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendatangkan 42 jet tempur, membeli 16 drone canggih dari Turki, serta memiliki rencana ambisius untuk membeli kapal induk milik Italia. Semua itu bertujuan untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia. Sebelumnya, TNI juga mengirimkan 2 kapal perang, KRI Oswald Siahaan 354 dan KRI Ajak 653, untuk patroli rutin di perairan Blok Ambalat. Kepala Dinas Penerangan Koarmada II, Letkol Laut Antonius Februar Primahadi, mengungkapkan bahwa kedua kapal perang tersebut tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan Laut dan Udara RI Malaysia 2025. Operasi ini berada di bawah kendali Gugus Tempur Laut Koarmada II. Kegiatan ini menunjukkan komitmen TNI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.